izin Pak ya, kita ini aja lah ya, sambil santai aja, sampai santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man itabah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa la ma'budu siwah. Wa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan a'tayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a zawdal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna ma'a fa'ilin. Al-mukarramun yang sama-sama saya hormati para asatid, para ulama, para tuan guru yang sama-sama kita hormati, sesepuh khataman, pemangku manaqib, ikhwan wal akhwat, thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan belayan kasih mesranya, dengan taufik hidayahnya, dengan pertolongannya, kita masih dipilih ya, diperkenankan hadir untuk hadir di majelis zikir juga majelis ilmu ya. Mudah-mudahan dengan datangnya ke tempat ini Allah senantiasa memberikan bimbingannya, memberikan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa semakin kenal dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan ke junjungan agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi umatnya baginda yang kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir nanti. Amin. Juga kita berharap memohon mengemis pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengistiqomahkan zikir-zikir, amalan-amalan, aurat-aurat yang telah diwariskan, yang telah ditalkinkan, yang telah diijazahkan oleh guru agung pengarsa Abah ya. Kita semua digolongkan termasuk menjadi muridnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jaili Qaddasallah, dan juga diakui menjadi muridnya pengarsa Abah. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa wa ila hadratis Sultanul Auliya Qasil Abdul Qutbil Alamin As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Qaddasallah wa ila Syekh Mukarram Syekh Muhammad bin Muhammad wa ila hadratihi Syekh Mukarram Syekh Sahibul Wafat Tajul Arif wa Usulih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Dan juga kita berwasilah ya, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini, dengan keberkahan perkumpulan ini ya, Allah senantiasa memberikan kita hidayah, taufiknya, memberikan kita apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini ya ada dalam ikhwan kita yang saat ini lagi kurang sehat, wabil khusus untuk Pak Haji Ngabas ya. Kita doakan sepuh kita, orang tua kita ya, kerasa sedih. Bahkan beliau tidak hadir di tempat ini yang selalu menemani kita, sedih rasanya di hati kita ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa angkat segala sakitnya, diganti dengan kesembuhan sehingga bisa berkumpul dengan kita semua.
ala hadihi wa likulli niyatin shalihah. Hadratan Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu lagi surat Fatihah ya untuk kita semua ya. Kita bertawasul, memohon, meminta, mengemis pada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah majelis ini ya. Apabila saat ini ada di antara kita, saudara kita, tetangga kiri kanan kita ya, ada yang sakit, baik sakit jasmani, ruhani maupun ekonominya, atau dalam kondisi mungkin saat ini ada dalam kondisi rasa susah, rasa ruwet, rasa mumet, rasa sumpek ya. Mudah-mudahan Allah ganti rasa mumet, rasa sumpeknya itu dengan kebahagiaan. Allah ganti rasa sakitnya dengan kesembuhan ya. Kita semua bibarakati Sultanul Auliya Syaikhul Qadir qaddasallahu barakati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik ikhwan, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang saya cintai dan saya banggakan ya. Tidak terasa kita udah di penghujung bulan Rajab ya. Udah di penghujung bulan Rajab yang mana bulan tersebut ya termasuk bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempergunakannya dengan sebaik mungkin ya di bulan Rajab tersebut. Kemarin udah disampaikan sama Ustadz Farid juga bahwa 3 bulan yang berdempetan itu, berdampingan itu Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan, yang mana bulan Rajab itu adalah bulan menanam ya. Bulan menanam dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram atau memupuk, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Nah, bisa dikatakan kita memanen kalau ya apa yang kita tanam itu kita pupuk, kita siram, baru kita akan memanen. Maka di bulan Rajab itu adalah momen yang sangat kita harus benar-benar awal setar, bahasanya seperti awal setar, bagaimana menumbuhkan amalan-amalan kita ini sehingga bisa tumbuh subur ya nanti untuk di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan gitu. Bulan Rajab adalah bulan yang salah satu bulan yang sangat agung, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitabnya Sultanul Auliya ya, kitab Al-Gunyah, Rajab itu dari kata rojaba ya. Ro, jim dan ba. Ro, jim dan ba. Rojab, rojaba. Ro adalah rahmatullah, yang mana kasih sayang Allah itu terlimpah curah di bulan Rajab tersebut. Maka kita harus benar-benar mempergunakannya sebaik-baiknya. Mumpung kita dikasih umur, mumpung kita dikasih kesempatan, perbanyak ibadah wajibnya kita jalani karena kewajiban, dan perbanyak amalan-amalan sunnahnya di situ. Perbanyak istighfarnya, perbanyak tobatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah terlimpah curah di bulan tersebut. Itulah keunggulan salah satu bulan Rajab. Allah mengunggulkan dari bulan-bulan yang lainnya. Roh, jim artinya adalah judullah, artinya kedermawanan Allah. Saking dermawannya Allah di bulan Rajab ini, apa yang kita lakukan, amalan kebaikan yang kita kerjakan, meskipun sedikit tapi diberi pahala yang berlipat ganda. Seperti kita pergi ke pasar atau pergi ke mall lah, seperti itu ya, belanja 1 dikasih 10. Itu tuh di bulan Rajab itu. Kita puasa 1 hari, amalan puasa tersebut bisa berlipat-lipat Pak. Bisa berlipat-lipat. Sholat sunnah 2 rakaat yang di bulan yang lain mungkin dikasih pahalanya cuma 1, di bulan Rajab bisa 10-20 atau yang lainnya. Itu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab juga adalah ro, jim dan ba, birullah, artinya kebaikan Allah. Mungkin Pak, kita bisa masih
ditutup aib oleh Allah ya, karena kasih sayangnya Allah, karena kebaikan Allah. Ini adalah bentuk dari doa-doa para solihin, para aulia, orang tua kita. Bahkan orang yang setiap malam mendoakan kita, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, kalau karena bukan doa orang soleh nih, bukan doa para alim ulama, doa guru kita, ya Allah, kita udah kayaknya hidup udah bahasanya udah kalau terusir seperti apa sih gitu Pak? Nah seperti itu. Alhamdulillah Pak, kita masih dikasih kesempatan. Ini berkat doanya yang selalu sujud pada Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tanpa kita sadari, doa mereka itu tembus Pak. Ya saya jujur asli ya termasuk orang yang belum baik. Karena ada doa tersebut, Allah tunjukkan jalan kebaikan. Makanya kita ada di tempat ini. Subhanallah, kita harus bersyukur, makanya deketin dengan orang-orang soleh situ tuh. Nah itulah kebaikan atau keunggulan yang ada di bulan Rajab. Yang terlebih ya di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Ya, kita sudah tahu bahwa natijah atau buah daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat ya. Nah, sebagai bentuk daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dicontohkan Rasulullah sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj, sebelum diangkat oleh Allah ke langit, baginda Rasulullah dibersihkan dulu itu Pak secara hissi. Kalau lagi nyantai bahasanya ngobrol, lalu ada malaikat Jibril dan Mikail dengan membawa air jam-jam dari bokor emas itu apa Pak? Wadah dari emas ya. Lalu dibelek dadanya, artinya secara hakikat Rasulullah udah bersih, tapi di sini untuk mencontohkan Pak, bahwa ketika Rasulullah mau bertemu dengan Allah ya harus dalam keadaan bersih. Artinya itu adalah pelajaran bagi kita. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, karena ada istilah as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kita bisa mi'raj dengan wasilah sholat, dengan catatan sebelum sholat kita harus dibersihkan dulu, sebagaimana Rasulullah dibersihkan dadanya. Artinya kotoran-kotoran yang menempel dalam diri kita ini harus bersih sebelum kita melaksanakan sholat. Itu pelajarannya Pak. Apa yang harus dibersihkan? Nah ini catat nih. Apa yang harus dibersihkan? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, masalah toharoh itu terbagi ke dalam 4 bagian. Catat Pak. Kalau kita pengen mi'raj ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, karena Isra Mi'raj itu buahnya adalah sholat. Nah, sebelum kita melakukan sholat, mendirikan sholat, maka perlu kita introspeksi diri, apakah sudah bersihkah kita. Dalam kitab Ihya ada 4 ya masalah bersih itu. Pertama, bersih zahir ya. Kedua, bersih anggota tubuh. Ketiga, bersih hati. Keempat, bersih ruh. Nah itu tingkatannya ya. Bersih apa tadi? Zahir, anggota tubuh, hati, dan ruh. Ruh kita akan bersih setelah hati kita bersih, dan hati kita bersih setelah anggota tubuh kita bersih. Dan yang pertama pembersihan itu adalah membersihkan secara zahir. Ketika kita sudah bersih, maka akan gampang untuk melakukan perjalanan mi'raj tersebut. Bersih zahir. Pertama
Pertama, bersih zohir artinya ketika kita punya hadas kecil, maka cara bersucinya dibersihkannya dengan wudu. Tuh. Ketika kita punya hadas besar, dibersihkannya oleh mandi. Ketika ada najis di tubuh kita, di badan kita, ya, itu izalatun najis, ya, menghilangkan najis tuh. Jadi bersihkan dulu najis secara hisi ini. Najis yang hisinya kita bersihkan. Kalau punya hadas kecil kita berwudu, kalau punya hadas besar kita mandi. Itu bersih zohir. Nah, paham sampai sini Pak ya? Nah, ini bersih zohir itu satu. Nah, ketika kita mau sholat, kalau seandainya kita punya junub berarti mandi dulu. Kalau belum punya wudu kita wudu dulu. Nah, itu udah suatu keharusannya, udah tahu lah itu artinya harus punya wudu dalam sholat itu bersih zohir, persiapan pertama mau sholat. Nah, bersih yang kedua artinya bersih anggota tubuh. Bersih anggota tubuh di sini bersih dari apa? Kalau tadi zohir bersih dari najis, kalau yang ini bersih anggota tubuh dari dosa-dosa yang anggota tubuh kita lakukan. Anggota tubuh yang mana? Pertama kita koreksi, ada mata. Nah, mata ini ada apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata banyak ya? Banyak, Masya Allah. Mata ini kita harus bisa membersihkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Artinya menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contohnya melihat aurat perempuan yang bukan mahram, melihat orang lain dengan pandangan kebencian. Itu termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Telinga sama, banyaklah ya telinga itu, mendengarkan ghibah, mendengarkan berita bohong seperti itu. Kuping ini, lisan sama, berbohong, berkata kasar, pudulul kalam. Tangan sama, banyak. Kaki apalagi, pergi ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Nah, semua anggota tubuh itu harus bisa bersih dari dosa secara lahiriah. Itu sebelum sholat itu betul ya. Yang ketiga, setelah kita bersih lahir, bersih anggota tubuh dari dosa, maka masuk koreksi ke dalam hati kita. Sejauh mana hati kita ini dijaga dari najis-najis maknawiyah. Dalam melakukan sholat, apakah sholatnya itu diperuntukkan oleh Allah? Dalam melakukan sholat, apakah masih ada di dalam hati ini sifat riya, sifat sum'ah? Nah, di situ ya, maka harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Apakah ada kemusyrikan, sifat syirik menduakan Allah dalam hati ini? Nah, ini coba Pak, sejauh mana kita bertauhid pada Allah? Ya, di situ tuh. Intinya seperti ujub, riya, takabur, sum'ah, ya, iri, dengki, hikdu, unek-unek, dendam. Banyak ini penyakit hati yang harus kita kikis habis tuh. Itu ya salah satunya dengan memperbanyak zikir khofi, Allah. Terus Allah. Daripada kita mendengarkan berita bohong, ya lebih baik apa? Zikir Allah. Terus fokus begitu. Nah, masuk lagi ke dalam yang keempat, yaitu ruh kita. Lapisan diri kita yang sangat dalam atau sir itu bisa bersih ya kalau ada di dalam perasaan kita, rasa kita ini ya, intinya tidak ada segala sesuatu kecuali Allah. Itu la ilaha
illallah. Tiada yang dicinta kecuali Allah, tiada yang didamba kecuali Allah, tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang dicita-citakan kecuali Allah. Hatinya, ruhnya merasa ditatap oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, gerak-geriknya selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, merasa dilihat oleh Allah. Itu kan ya? Itu hadir terus, Pak. Kita bisa menghadirkan Allah itu ya lewat perjalanan zikir, kopi seperti itu. Nah, insya Allah ya, kalau udah melewati perjalanan itu, maka kita akan mi'raj. Karena di dalam kitab Al-Hikam ya seperti itu. As-sholatu apa? As-sholatu lipati babil guyub, gitu, seperti itu. Sholat itu bisa membukakan pintu-pintu kegaiban. Arti pintu kegaiban itu sebenarnya surga neraka bisa ditampakkan pas kita lagi sholat, Pak. Seperti itu. Nah, kenapa kita bisa melihat seperti itu? Karena hati kita masih kotor, itu belum khusyuk sholatnya gitu. Nah, di sini ya, lantas harus seperti apa dan bagaimana supaya kita sholat itu bisa khusyuk? Ini saya juga masih belum bisa, Pak ya, tapi kita sama-sama belajar lah. Minimal kita tahu dulu secara ilmiah bagaimana sih sebetulnya khusyuk itu ya. Yang pertama, ada 6 perkara supaya sholat itu bisa khusyuk. Boleh, Pak, nih sambil dicatat nih, nanti diamalkan, dipraktekkan, dilatih gitu ya. 1, hudurul qalbi katanya. Artinya ketika kita sholat, menghadirkan hati ya. Contohnya saja, tidak memikirkan hal tentang keduniawian ketika kita sholat. Tapi emang sulit ya, agak susah. Begitu Allahu Akbar, lisan mengucap Allahu Akbar, tapi pikiran kemana-mana tuh. Waduh, ini tadi lagi masak air, kompornya udah dimatiin belum ya? Waduh, itu motor dikunci nggak ya? Waduh, ini sendal saya ada yang gentukan nggak ya? Pernah nggak gitu, Pak? Kadang-kadang, waduh, udah berapa rakaat ya? Nah, itu intinya di sini menghadirkan hati ketika sedang sholat. Artinya menghadirkan hati itu perasaan kita merasa diawasi oleh Allah. Dan yang kedua, nih Pak, supaya sholat bisa itu, pertama hudurul qalbi, kedua at-tafahum, mengerti, ya, memahami semua bacaan yang ada dalam sholat dan menghayati setiap maknanya. Itu ya, contoh dalam surat Al-Fatihah, terus ya doa iftitah, lagi sujud gitu kan ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dimaknain artinya sampai masuk ke dalam perasaan kita. Artinya tafahum di situ, memahami arti daripada bacaan-bacaan sholat itu tuh. Nah, pertama hudurul qalbi, kedua apa? Tafahum, artinya memahami. Nah, di sini. Yang ketiga, merasa ta'zim. Apa itu ta'zim? Artinya hormat, mengagungkan, ya, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita sedang berada di hadapannya. Pernah nggak, Pak, kita ibaratnya pas lagi sholat seolah-olah di depan itu Allah. Artinya bukan berarti Allah bertempat ya, tapi perasaan kita bahwa Allah itu melihat kita. Nah, itu tuh Allahu Akbar. Nah, itu kalau kita ketemu bini aja kadang-kadang ada perasaan tadi enggak, atau ketemu mitoha lah gitu tuh ya. Waduh, ini lagi nggak punya beras nih, coba dah ke rumah mitoha dulu kan gitu tuh. Ke rumah mertua gitu, maksudnya tuh ya, kita kan supaya kita dikasih ini ya harus takdim dulu gitu. Itu tuh. Nah, itu ya, itu 2. Yang keempat adalah al-haibah. Apa itu haibah? Haibah itu artinya takut ya, adalah menghadirkan rasa takut kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh isi alam ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya, dari mulai semut, gajah, semuanya itu adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
gerak diamnya alam semesta ini, itu yang mengatur mengurus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya semuanya itu merupakan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, nomor berapa itu tadi? Hah? Keempat. Ini. Hah? Yang ketiga itu takdim tuh. Ini dicatat. Hudurul qalbi, tafahum, takdim, haibah keempat. Dan yang kelima adalah ar-roja. Nah, ar-roja. Ar-roja itu apa? Berharap, ya, mengharapkan rahmat Allah, ya, yang Allah berikan dengan penuh harapan bahwa ibadah yang telah kita lakukan itu diterima. Yakin aja udah diterima pokoknya. Kita bisa sholat, kita bisa sujud, itu adalah kehendak Allah. Yakin dan percaya semua itu kehendak Allah, maka yakinlah bahwa sholat kita ini diterima. Pasti seperti itu. Ya karena kita nggak bisa sholat secara hakikat gitu kan ya. Yang menggerakkan kita ini siapa? Allah itu. Kita nggak bisa sholat kalau nggak disolatkan sama Allah. Nah itu ya. Roja yang kelima itu berharap. Dan yang keenam adalah al-haya, yaitu malu, memiliki perasaan malu kepada Allah karena telah mengabaikan dalam melaksanakan janjinya terhadapnya, dan juga kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah. Malu pokoknya Pak, kita banyak dosa, wah itu berlumuran maksiat. Masya Allah gitu. Yakin dan percaya Pak bahwa Allah itu maha melihat. Saya mau nanya Pak, nanya jawab ya. Yakin dan percaya enggak ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita meminta, Allah itu mendengar? Yakin enggak? Ketika kita memohon, ketika kita meminta, Allah maha mendengar? Maha mendengar, yakin? Yakin? Yakin Allah maha mendengar? Yakin. Nah, ketika dalam hati punya keyakinan bahwa Allah maha mendengar, maka di situ juga harus yakin ketika kita melakukan maksiat, Allah maha melihat. Harus yakin di situ tuh. Ya, ketika kita berdoa meminta Allah maha mendengar, kita juga harus yakin bahwa Allah maha melihat. Di situ kadang-kadang kita itu nggak yakin, gitu. Nggak yakinnya apa? Yakinnya ya Allah, aku minta A B C D, gitu kan contoh. Ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah minta A B C D. Yakin itu Allah itu maha mendengar. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin ketika kita berbuat maksiat, Allah itu maha melihat. Buktinya nggak yakin apa di situ? Ya maksiatnya dijalani terus gitu tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu ya, karena kita perasaan malunya itu apa? Kurang gitu Pak, kurang nih. Masih ada waktu ya Pak Latif, 5 menit lagi mah ya. 5 menit ini luar biasa pembahasan tentang sholat itu jarang yang kita gali. Ya sholat sekedar sholat aja tanpa mengetahui makna terdalam daripada sholat itu tuh ya. Maka kita harus benar-benar, karena apa Pak begini ya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Idza saluhat saluhat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Itu ya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Yang pertama amal kita nanti akan dihisab di yaumul qiyamah itu apa? Sholat. Kalau sholatnya ketika kita dihisab itu beres, maka beres Pak amal-amal yang lain itu. Sholatnya beres, amal zakatnya pun akan beres. Ya, amal puasanya pun akan beres. Amal rumah tangganya pun akan beres. Iya seperti itu pokoknya. Amal-amal yang lainnya pun akan beres kalau sholatnya beres. Makanya perlu itu mengkaji tentang bab sholat, khusus tentang sholat itu. Nah,
untuk mengetahui kondisi sholat kita ini seperti apa, makom dan posisi kita bisa melihat posisi kita ini sholatnya seperti apa. Nah di sini nih ya. Di dalam kitab ini ya As-Sayyib. Nah ini ya As-Sayyib ya. Ini untuk mengkoreksi melihat posisi tingkatan sholat kita ini posisinya di mana nih. Ada tolak ukur, ada instrumennya. Kalau bahasa ini mah ada instrumennya tuh, ada parameternya. Ini posisi teh apakah di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau kelas BPJS mah ini kita ini di kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 5 gitu tuh. Ini ada apa nih untuk mengukur sholatnya tuh nih ini. Ini manusia dalam sholat itu terdiri dari 5 tingkatan nih Pak. Ini tingkatan yang mana kita ini nih? Yang pertama tingkatan mu'aqob. Arti tingkatan mu'aqob itu artinya kita sholat tapi sholatnya masih disiksa. Kenapa masih disiksa? Karena sholatnya belum benar. Kenapa belum benar? Karena sholatnya nggak pakai ilmu. Kenapa nggak pakai ilmu? Karena nggak mau ngaji. Itu tuh, mas itu tuh ya. Artinya tingkatan mu'aqob ini dia melaksanakan sholat tapi masih disiksa. Fawailul lil musallin. Tingkatan ini merupakan tingkatan orang yang lalai dan menganggap sholat itu sesuatu yang hal sepele. Nah itu nggak penting sholat itu, sehingga kalau menganggap sepele, mengerjakannya pun sepele, asal-asalan. Nah seperti itu, sholatnya itu asal-asalan. Maka tingkatan yang ini adalah tingkatan orang yang sholatnya mu'aqob. Nah kita, apakah kita posisinya di situ atau gimana nih? Nah, itu tuh ya. Itu pertama, mu'aqob artinya sholatnya tanpa ilmu, nggak tahu syarat rukunnya, boro-boro masukin syarat-syarat sholat urusan batin gitu ya, syarat rukun yang johir aja dia sepelekan. Itu mu'aqob artinya sepele aja sholat itu, udah bukan sholat ya gitu tuh. Itu pertama mu'aqob ya. Kedua, muhasab. Arti muhasab itu artinya dihisab. Ini orang ini udah mulai ada peningkatan sebenarnya. Artinya sholatnya itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena orang tersebut masih bisa mampu menjaga waktu sholat. Mau sholat wudhu dulu, syarat dan rukunnya, tapi masih terbatas pada aspek lahiriahnya saja. Nah ini sholat sih sholat, tapi dalam hati ada iri dengki. Sholat sih sholat, tapi masih ada ria. Sholat sih sholat, tapi masih ada takabur. Sholat sih sholat, tapi masih ada suudon. Sholat sih sholat, tapi masih ngomongin orang lain. Sholat sih sholat, tapi masih banyak bohong. Ini muhasab, artinya sholatnya itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah nomor 2 itu ya. Dan nomor 3 mukaffar anhu, artinya diampuni, dihapus. Bahkan dengan sholatnya itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, yang kita lakukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah ini golongan ini adalah orang-orang yang sudah mampu menjaga sholatnya baik lahir maupun batin. Dia juga senantiasa berjuang dan berperang melawan pikirannya yang masuk, hawa nafsunya yang masuk, gitu kan ya, sifat-sifat yang jahatnya ketika sholat gitu. Nah di sini ini dia masih sholatnya itu syarat dan rukun secara lahir dia pakai. Sholat dalam hal batiniahnya dia hadirkan, tapi masih berperang gitu Pak. Arti berperang ini begini, wudhu udah, pakai pakaian bersih udah, tepat waktu sudah, itu secara lahir gitu kan ya. Begitu melakukan Allahu Akbar, hati
Coba dihadirkan, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi masih berperang hati itu. Waduh, masih ingat nih, waduh, itu tadi kunci motor diterima, gitu masih berperang pikirnya gitu. Pernah nggak gitu Pak? Waduh, ini jangan-jangan udah jatuh tempo nih, ada yang lagi ke rumah nih. Itu berperang tuh masih ini nih. Nah itu tuh ya. Nah ini sholatnya diampuni Pak, udah diampuni. Meskipun ya masih di dalam sholat ada gejolak gitu tuh, ada gejolak tuh, ada gejolak tuh. Nah itu ya, itu nomor berapa Pak? 3. Kita nomor berapa ya ke sholatnya nih? Nah nomor 4 nih, mutasabun, artinya diberi pahala. Kalau tadi diampuni, kalau nomor 4, nah ini sholatnya yang diberi pahala nih, yang diberi pahala. Nah sini sholatnya itu seperti nomor 3 sebenarnya, artinya lahiriah syarat rukun sholatnya dipakai, termasuk batiniahnya juga dipakai. Niat sholatnya hanya kepada Allah, itu ya, nggak ada niat A B C D, nggak niat ya pengen dilihat istri kita rajin sholat, nggak pengen lihat mertua kita rajin sholat, nggak ada di situ ya. Artinya sholatnya semata-mata ditujukan kepada Allah di sini tuh ya. Nah di sini pikirannya, anggota tubuhnya sudah terkontrol, ada yang udah mulai berzikir mengingat kepada Allah ya. Nah ini artinya sholatnya di sini. Karena apa? As-sholatu lidzikri di situ ya. Begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kerasa di situ Maha besarnya Allah itu. Kita bisa bernapas, jantung bisa berdetak, darah bisa mengalir, itu kerasa kebesarannya Allahnya di situ tuh. Nah itu diberi pahala kalau nomor itu. Artinya syarat rukun secara zahir dan batin dia pakai, dan sifat-sifat yang mengganggu ke dalam batinnya itu mampu dia halau, mampu dia singkirkan, mampu dia lawan, itu. Nah dan yang kelima terakhir adalah muqarrab min Rabbi, artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada golongan ini adalah tingkatan yang paling baik. Artinya orang yang menempati tingkatan ini merasa seolah-olah dia lagi berkomunikasi. Ya, lagi berkomunikasi, lagi berinteraksi langsung dengan Allah tanpa ada suatu pembatas apapun. Mata hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya dia benar-benar khusyuk. Nah ini nih yang kelima ya, muqarrabin termasuknya, artinya merasa ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sholatnya itu disolatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat dunia enggak ada pas lagi sholatnya itu. Ya, sholat sepertinya adalah sholat yang mampu meredam manusia dari nafsu duniawi gitu ya, meredam nafsu dari penyakit hati itu. Nah ini sholat tingkatan para aulia, para nabi, artinya udah kerasa nikmatnya itu sholat itu. Masya Allah. Nah ini kita tingkatan kelima, apa tingkatan keberapa Pak? Hah? Biasanya kalau lagi sholat coba Pak ini, sholat itu mahalul munajah nih di dalam kitab hikam. Sholat itu adalah tempatnya bermunajat, tempatnya mengadu pada Allah, tempatnya bermesraan dengan Allah. Itu lewat sholat komunikasinya tuh. Ini nomor 5 ini nih ya. Masya Allah itu tuh ya. Nah ini penting sekali Pak ya. Karena Isra Mi'raj itu adalah natijahnya, buahnya adalah tentang sholat, insya Allah. Ya pelan-pelan aja lah. Kita rapiin secara lahir dulu, baru udah lahirnya beres, baru tingkatan batinnya itu. Insya Allah Pak, kalau sholatnya beres, katanya ya ini sebagian ulama katanya hidupnya pun akan beres, digampangkan lah oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mau urusan rezeki, urusan dunia atau akhirat pun digampangkan Pak, insya Allah tuh. Kalau kita mau menjaga sholat. Karena hakikatnya gini nih Pak, yakin. Sholat masalah urusan pahala, Allah itu sebenarnya udah langsung ngasih pahala tuh, dibayar kontan. Nggak seperti kita sama tukang nih,
tolong ini bersih benerin genteng gitu ya, nyuruh tukang, ntar dulu dibayar contoh, tolong bikinin rumah contoh. Ya Allah itu langsung Pak memberi pahala. Begitu kita melakukan amal soleh kebaikan, Allah itu langsung ngasih pahala. Yakin. Pahalanya itu ya ada yang langsung diberikan di dunia dan ada yang nanti di akhirat. Kenapa harus nanti di akhirat, nggak sekalian di dunia? Karena kalau pahala yang nanti akan diberikan di akhirat diberikan di dunia ini nggak akan muat Pak. Asli nggak akan muat. Nggak akan muat. Contoh seperti ini. Barang perhiasan surga kayak cincin aja gitu ya. Kalau seandainya Allah turunkan di muka bumi ini, cincin segede apa sih? Anting lah ya, cincin emas. Tapi perhiasan surga, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya diturunkan di muka bumi ini, matahari akan padam Pak. Masya Allah, kaget nih orang. Pak Latif pakai sholat nih langsung diturunin pahalanya, pahala yang nanti diturunin di surga, ini diturunin di dunia, ini padam dan matahari itu pahala itu. Asli itu Pak tuh. Maka Allah sebenarnya langsung tuh ngasih pahala itu. Cuman kalau seandainya pahala yang nanti di akhirat diturunin di dunia ini bisa hancur lebur Pak dunia ini. Itu sebagian ulama mengatakan. Bahkan ini Pak, suatu riwayat ada orang yang dia bermimpi di mimpinya itu memakan makanan surga Pak. Wah itu luar biasa, nikmat, enak, lezatnya itu makanan surga itu. Itu padahal di mimpi, tapi mimpi itu memakan buah-buah yang di surga. Begitu dia bangun, makanan yang ada di dunia itu begitu dimakan muntah. Ya saking nggak enak jadinya nggak enak tuh, pahit gitu tuh. Terus mimpinya itu ketemu bidadari katanya tuh. Begitu dia bangun, istrinya nggak disentuh banget itu. Iya jadi nggak enak seperti itu. Makanya pahala itu langsung sebenarnya ngasih pahala tuh. Cuman kalau seandainya langsung diturin di dunia, bisa padam matahari seperti itu. Nah itu mungkin Pak ya sekilas tentang masalah sholat. Sebenarnya ada yang perlu kita bahas juga nantilah tentang bab sholat ini, tentang barang siapa yang menyepelekan sholat ya, menggampangkan sholat, itu Allah itu akan menyiksa dalam 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan dalam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Itu hadis kursi. Cuman ini waktunya udah terbatas ya, mungkin nanti kita akan bahas. Jadi intinya hati-hati jaga sholat kita, pelihara sholat kita ya, karena ciri bahwa orang mukmin itu adalah mendirikan sholat, salah satunya seperti dia. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa terus membimbing kita ya. Allah senantiasa memberikan kita kekuatan bahwa dengan sholat merupakan jadi jalan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Pak ini karena ini di bulan Muharram ya. Mari kita tundukkan hati sejenak ya Allah. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat, bulan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u jafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudhhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wa amwat
Ya Allah, penggetar hati, penyejuk jiwa, ampuni seburuk apapun akhlak kami selama ini. Hapuskan sekelam apapun hari-hari yang pernah kami jalani. Ya Allah, jagalah dan sempurnakanlah amal ibadah kami, sholat kami, puasa kami, dan amaliyah sunnah kami. Beri kehusuan kami dalam sholat, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami, indahkan pribadi kami. Jangan pernah biarkan kami sombong dan takabur, serta golongkan kami menjadi ahli syukur yang selalu rendah hati dan ikhlas melakukan apapun yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah yang maha bijaksana, anugerahkan pada kami hati yang tak pernah membenci, sentuhan yang tak pernah menyakiti, jiwa yang tak pernah gelisah, tangan yang tak pernah henti berbagi. Ya Allah, semoga saat ini masih menjadi bagian hidup kami. Berikanlah kami kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Jadikan hatinya terhibur oleh akhlak kami. Selamatkan orang tua kami. Jadikan tetes keringatnya, air matanya, darahnya menjadi kemuliaan dunia dan akhirat. Ya Allah, kami sadar cepat atau lambat pasti kami akan kembali padamu, ya Allah. Malaikat maut akan menjemput. Bantulah kami agar dapat mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kematian kami membawa kalimah thayyibah la ilaha illallah. Mudahkan segala urusan kami, berikan jalan keluar dari setiap masalah kami, kuatkan kami dari segala ujian, ya Allah. Jadikanlah kami dan keturunan kami, akhlak kami, ya Allah, anak-anak yang solehah, anak yang cerdas, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak-bapak, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa sampai ya di bulan Sya'ban dan juga bisa menjalani ibadah Ramadan. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wasallim taslim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasalna bismillah.